Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, marilah kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 24. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara melanjutkan ayat yang genap bersama-sama. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudus, di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita beri yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sembah Allah kita yang besar, sebab Dia satu-satunya yang layak untuk disembah. Besar dan sangat terpuji, Engkau Allah, Tuhan kami yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami beri kemuliaan padamu Tuhan. Kami beri pujian sebagai persembahan kami. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ku nyanyikan perbuatan-Mu yang ajaib. Setiap hari ku memuji-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu, Tuhan yang maha tinggi. Besarlah Kau Tuhan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ku nyanyikan perbuatan-Mu yang ajaib. Setiap hari ku memuji-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu, Tuhan yang maha tinggi. Kau yang layak terima pujian dan
Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ku nyanyikan perbuatan-Mu yang ajaib. Setiap hari ku memuji-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu, Tuhan yang maha tinggi. Kaulah yang besar, besarlah
Engkau saja Yesus yang adalah Raja di atas segala Raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab Engkau Kurios, Engkau Allah yang besar, yang tinggi, yang mulia. Engkau adalah Allah di atas segala ilah, yang berkuasa atas bumi langit serta yang ada di dalamnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah bawa hatimu, segenap pikiran, perasaan dan kehendakmu. Percaya, yakin bahwa Dia Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas setiap kita. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketika bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan berkenan membawa setiap pikiran, perasaan, kehendak kami, terlebih hati kami, masuk dalam hadirat Tuhan. Agar sukacita dan damai Tuhan itu tinggal dan memerintah atas setiap kehidupan kami. Membawa kepada kemurahan, kemenangan, dan kebaikan Tuhan terus menerus berkarya bagi hidup kami. Berkati setiap hamba Tuhan, pelayan mimbar yang boleh ambil bagian dalam pekerjaan. Tangan Tuhan menyertai, tutup bungkus kami dalam kuasa dari Yesus. Ialah anugerah Tuhan memberkati dan menyelimutinya. Terlebih untuk perjamuan Tuhan yang disediakan bagi kami, tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah, biar ini boleh menjadi peringatan dan perjanjian baru yang memberikan kemerdekaan bagi setiap hidup kami. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus. Menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Semua yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama untuk berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita akan membawa pujian hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang bersorak-sorai kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa,
kita Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi kita percaya bahwa Tuhan adalah terang yang mengalir dalam diri kita, sehingga kita juga ikut bersinar, kita ikut bercahaya di dalam Tuhan, sebab sinar itu ada di dalam hidup kita. Haleluya. Satu hal yang kami minta Tuhan, ini yang kami ingini, berada dalam dekat-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Dengan iman, tiada ku gentar, bersama denganmu Tuhan aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Bersama denganmu kami percaya Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi beri sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya pagi hari ini melalui firman Tuhan ada sesuatu hal yang ingin Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Kami mau Tuhan, saat Kau datang ke dunia ini, Kau mendapati iman dalam hidup kami. Kami tetap bersinar, kami tetap bercahaya di hadapan-Mu Tuhan. Kami menjadi umat-umat yang cinta akan Engkau, yang setia kepada-Mu Yesus.
Haleluya. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau
bagi hidup kami, Yesus. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ini hidup kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Nah Tuhan, terlalu banyak hal yang baik, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Doa kami Bapa, ya Tuhan. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia. Selama-lamanya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi Tuhan. Tidak ada hal yang bisa kita pilih dan kita harus tentukan selain kita menjadi setia di dalam Tuhan. Adakah sesuatu yang dapat untuk membalas kasih-Nya? Adakah sesuatu yang patut dan layak untuk mengukur anugerah dan kasih karunia-Nya? Tidak ada satu hal pun yang bisa untuk kita pakai dan berkata, Tuhan, aku bisa untuk membalas kasih-Mu. Bisa untuk membalas kebaikan-Mu. Dan membayar anugerah-Mu dengan sesuatu yang ada dalam dunia ini. Mari kita akan tundukkan hati kita. Hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Hidup kita ini adalah produk kasih karunia Tuhan. Hidup kita itu hanyalah karena rahmat nikmat Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami ada di bait Tuhan dan kami boleh memuji menyembah Tuhan yang hidup. Kami diingatkan untuk kesetiaan, kami diingatkan untuk cinta dan kasih kami kepadamu. Ialah kami mau belajar menjadi orang-orang yang layak dan patut mencintai, mengasihi akan Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami tundukkan hati untuk dengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sebelum kami boleh memasuk dalam perjamuan Tuhan. Bila kebenaran ini akan menyertai dan memerdekakan kami. Hamba berdoa sepanjang pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus berkarya menerangi hati kami. Pakai hamba-Mu yang sederhana menjadi alat. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami menyerahkan doa kami. Amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Bersyukur untuk hari ini, untuk pagi ini kita boleh bersama. Kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Sekalipun udara masih dingin. Ya, tetapi saya yakin dan percaya bahwa anugerah dan kasih karunia Tuhan itu besar benar bagi hidup kita. Tema pada minggu ini
adalah shine of like star, ya. Shine like star, bercahaya seperti bintang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara hal bintang, itu sesuatu hal yang jelas. Karena bintang merupakan salah satu ciptaan Tuhan. Kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat yang ke-16, diciptakannya bintang-bintang. Lalu dalam Kejadian pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 kaitan dengan Abraham. Coba lihat, Tuhan berkata bahwa di langit hitunglah bintang. Tuhan mau keturunan Abraham tidak saja seperti pasir di laut, tetapi seperti bintang yang tidak terhitung jumlahnya, yang tidak bisa dapat dihitung dengan angka normal. Juga kita ingat kisah bagaimana Yusuf di dalam Kejadian pasalnya yang ke-37 ayat yang ke-9 melalui mimpinya salah satunya. Matahari, bulan, dan 11 bintang akan menyembahnya. Ya, itu sedikit kayak bagian daripada perjanjian lama. Ada lagi Lucifer, disebut sebagai bintang timur. Ya, sebutan cemerlang. Tetapi juga dalam perjanjian baru, kita juga diingatkan bagaimana kisah kelahiran Yesus ditandai dengan bintangnya yang di timur oleh para Majus. Sehingga mereka bisa menemukan di mana Yesus dilahirkan melalui tanda bintang. Tapi dalam perkembangan kehidupan dunia modern sampai hari ini, bintang juga dipakai sebagai simbol bahkan nilai karakter kehidupan kita. Ya, mulai dari Januari sampai dengan Desember, ada yang bintangnya Virgo, ada yang bintangnya Leo, ada yang bintangnya Aries, ada yang bintangnya Capricornus, dan macam-macam. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita yang lahir di bulan apapun. Karena ketika ada nilai-nilai yang positif, yang benar, yang baik, dan itu menjadi sebuah pegangan kita sekalipun, saya yakin itu bukan mewakili karakter sifat kita, tetapi paling tidak hal itu dipakai untuk nilai tolak ukur kehidupan dari kita sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan melihat dengan cepat apa yang menjadi bagian tema kita di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-15, ini nats tema kita. Filipi 2 ayatnya yang ke-15, shine like star. Apa yang menjadi pesan bagi Paulus kepada orang-orang yang ada di Filipi, yang ditulis dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-15. Filipi 2 ayat yang ke-15, mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sebuah harapan, kerinduan, doa dari seorang Paulus. Sekali lagi, Paulus ada dalam penjara, di usia tua, bahkan kondisi yang sakit. Dan di sisi lain, Paulus melihat bagaimana kehidupan hati manusia yang berbengkok. Dan itu diucapkan juga di dalam Efesus pasal 5. Kalau kita baca ayat 16, 17, 18. Dikatakan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Hiduplah jangan bodoh, tapi sebagai orang yang arif dan bijaksana. Dalam bagian ini, Paulus tahu ketika ada sebuah gejolak kehidupan umat Tuhan yang ada di Filipi.
Bahkan para pelayan Tuhan, ada Sansugos, ada Sintike, atau ada Euodia. Kalau sudah baca dalam pasal 4 ayat 1 dan 2, ada perselisihan, ada hal yang tidak sehati, ada hal yang tidak pas dan tidak cocok. Dan ini membuat seorang Paulus memiliki hati yang rindu dalam tulisan surat kepada Filipi kala dia dalam penjara. Dan dia menyampaikan sebuah tema yang luar biasa dalam surat Filipi. Pasalnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Hampir 13 kali Paulus mengucapkan kata sukacita dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sehingga itu menjadi tema utama kitab atau surat Filipi. Dan dalam bagian pesan itu salah satunya harapan hati Paulus rindu supaya gereja orang-orang yang ada dalam Filipi tidak saja hidup bertahan sebagai pengikut Kristus, tidak saja mempertahankan iman di dalam panggilan sebagai pengikut Kristus di tengah situasi yang sulit, dengan tantangan yang besar, kondisi yang berat. Ada harapan Paulus, ada doa Paulus yang dinyatakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Supaya apa? Gereja dan orang-orang yang ada di Filipi itu hidupnya tetap bercahaya, menjadi seperti bintang-bintang di dunia. Dan inilah yang menjadi tema kita pada hari ini. Di tengah situasi yang sulit, di tengah kondisi yang berat, pandemi corona. Waduh, sampai jujur saja kalau saya itu malas buka WA. Kadang-kala di grup-grup, wah udah enggak. Kalau anak Mars kadang-kala jadi sedih, jadi marah, jadi jengkel. Tidak sejahtera. Ya. Orang makan di restoran katanya, suami istri mati. Lalu ujung-ujungnya corona. Adik bos sandal sepatu Ardiles mati. Ujung-ujungnya corona. Lah ya dulu sebelum ada corona, orang di Medan, di Surabaya, di Jember, di ujung bumi atau di ujung Indonesia mati nggak ada yang tahu. Karena sekarang ini di dalam kondisi pandemi ini semua akan jadi wah dibongkar. Jadi kadangkala jujur, waduh ya. Jadi kalau buka WA selalu itu yang terjadi. Maka kadangkala hati kita menjadi sedih. Bukan itu, kita harus tetap waspada. Kita harus tetap menjaga kesehatan. Kita harus menghargai kondisi kita. Karena memang situasinya sulit. Tetapi dalam situasi seperti ini, menjadi takut, menjadi tidak punya hati dan percaya kepada Tuhan, itu jauh menjadi hal yang tidak baik. Tetapi harapan saya kembali apa yang ada pada pesan Paulus kepada orang-orang di Filipi. Di tengah situasi yang seperti ini, marilah kita tetap menjaga hati untuk tetap bersukacita. Marilah kita tetap menjaga tubuh supaya kita tetap sehat. Marilah kita tetap menjaga pikiran, perasaan dan kehendak kita agar kita bisa menjadi saksi Tuhan. Maka disinilah sebenarnya menjadi perbedaan. Kita orang-orang yang ada dalam Yesus dan mereka yang di luar daripada Yesus. Ada tanda yang khusus. Ada sesuatu yang harus dibedakan. Bukan persoalannya orang Kristen tidak bisa mati dan orang di luar Kristen bisa mati. Bukan itu. Bukan persoalannya bahwa kita punya nyawa serep atau tidak. Tapi pengharapan di dalam Yesus, keyakinan di dalam Yesus tidak membuat kita untuk tidak mengasihi Dia dan tidak membuat kita untuk tidak menjadi setia dengan Dia. Tetapi justru di tengah situasi yang sulit ini, apakah bintang-bintang Kristus hidup Bapak, Ibu dan saya itu masih bisa bercahaya? Tengok kanan kiri. Tambah bruwet atau tambah cerah itu loh saudara. Ya. Wis adem ya. Sudah pagi-pagi tambah bruwet, apalagi sudah pakai masker kan gitu. Tambah ketok. Tapi saya berdoa hari ini
saudara akan tetap menjadi bintang-bintang Kristus yang tetap bercahaya di dalam dunia ini. Amin. Untuk itu kita akan melihat beberapa hal yang kita akan bersama-sama bagaimana kita dapat hidup bersinar seperti bintang-bintang di dalam dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita buat supaya kita bisa menjadi bintang-bintang yang bersinar di tengah kehidupan dunia yang begitu sulit ini. Yang pertama, mari kita akan lihat. Yang pertama, menjadikan Kristus sebagai apa saudara? Hidup kita. Menjadikan Kristus sebagai hidup kita. Mari kita akan baca Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ke-21. Ini pernyataan Rasul Paulus yang sangat terkenal. Ayat ini. Filipi 1 ayat yang ke-21. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita akan belajar menjadikan Kristus itu sebagai hidup kita. Jadi Kristus tidak saja kita kenal, Kristus tidak hanya kita pahami, Kristus tidak hanya kita miliki, Kristus tidak hanya kita percayai, Kristus tidak hanya sekedar menjadi andalan, kekuatan yang ada dalam hidup kita. Tetapi Kristus itu harus kita apa? Hidupi. Coba lihat di sini. Kristus harus kita apa? Hidupi. Coba letakkan tangan kananmu di dadamu. Kristus itu harus kita hidupi. Artinya apa? Hidup Kristus itu harus ada dalam hidup kita. Hidup kita harus ada di dalam Kristus. Itu poinnya. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak hanya puas karena kita sudah percaya Yesus, terima Yesus, dibaptis tiap minggu ke gereja. Tapi pertanyaannya, di tengah situasi yang sulit, di tengah kondisi yang tidak enak ini, masih adakah Kristus itu ada dalam hati dan hidup kita? Adakah hidup Kristus itu tetap tinggal dalam hidup kita? Dan adakah hidupmu ada dalam hidup Kristus? Saya percayakan, kalau hidup kita ini ada dalam dunia, kita akan menjadi takut. Betul, kita akan menjadi takut. Ya, lihat orang takut. Ya. Ada tamu takut. Ya. Dan yang lain takut. Kembali persoalannya bukan gereja ini aman, bukan rumah kita itu aman, tidak. Tidak ada yang aman dalam dunia ini. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh dosa. Dan upah dosa itu maut. Udah, pasti orang mati itu pasti. Orang sakit itu pasti. Orang akan menjadi hidupnya terbatas itu pasti. Tidak usah dibahas dan didiskusikan. Tetapi hal yang penting bagaimana kita harus belajar. Untuk menghadapi kehidupan yang sulit ini. Dengan mengandalkan hidup kita. Fokus terarah. Ada dalam Kristus. Menjadikan Kristus sebagai hidup kita. Hidup fokus pada Kristus. Artinya, ya, pikiran kita, perasaan kita, apapun yang ada dalam hidup kita, fokusnya arahnya hanya pada Kristus. Menghidupkan Kristus ada di dalam segala hal. Saya memberikan sebuah gambaran, contoh yang sederhana. Kalau hidup kita ini fokusnya di sini, saya gambarkan bahwa kursi itu adalah hidup kita. Lalu di kursi itu ada apa saudara? Mobil, ada rumah, ada uang. Bahkan saya tambahkan ada yang lain juga mungkin. Ya, yang ada dalam dunia, salah satunya juga pandemi corona ini. Lalu Tuhan posisinya ada di mana? Allah di luar kursi. Bahkan ada di bawah kursi. Pasti.
kita tidak akan bisa menjadi bintang yang bercahaya. Bagaimana bisa menjadi bintang bercahaya? Ketika dunia menggoyah kita, kekayaan jabatan menggoyah kita, sakit penyakit menggoyah kita, maka seolah-olah dunia ini, bumi ini sudah kiamat. Pertanyaannya, di mana Tuhan itu? Tidak ada dalam hidup kita. Jangan-jangan dia sedang ada di bawah justru hidup kita, di luar kehidupan kita. Maka seharusnya yang terjadi dalam hidup kita, ya ini. Hidup kita yang layak untuk bertahta dan yang layak untuk ada dalam hidup kita. Siapa? Allah atau Kristus. Bukan berarti yang lain itu tidak penting. Yang kita butuhkan bukan berarti tidak penting. Bukan berarti kalau kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus selalu fokus kepada Tuhan, masalah itu tidak ada, problem tidak ada, kesulitan tidak ada, penyakit tidak ada. Bukan, malah justru yang terjadi saat kita ini dekat Tuhan, kita ini ada dalam Tuhan. Rasanya beban dan masalah itu malah justru datang. Tetapi ketika Tuhan itu ada dalam hidup kita, saya yakin apapun yang menjadi masalah dan persoalan ada dalam hidup kita, tidak akan pernah menggoyah akan hidupmu dan hidupku. Karena ketika hatimu dikuasai oleh Tuhan, ketika Tuhan ada dalam hati dan kehidupanmu, dan dia duduk dan mendiami hidupmu, maka semuanya akan dapat kita hadapi. Pemazmur berkata, bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara yang gagah perkasa. Rasul Paulus berkata, jika Tuhan di pihak kita, ada dalam hidup kita, siapa yang dapat melawan kita? Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Apa yang ada dalam pikiranmu. Apa yang sedang menggoncang hidupmu. Tapi pertanyaannya, di mana posisi Tuhan ada dalam hidupmu? Ketika dia ada dalam kehidupanmu dan bertahta, duduk dan mendiami hidupmu. Artinya saudara dan saya menjadikan Kristus itu sebagai kehidupan kita. Maka bintang itu akan tetap bercahaya ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita ditanya, di manakah Kristus? Ada di sini. Di manakah Tuhan? Ada di dalam hati. Tapi kok bintangnya tidak bersinar, tapi bintangnya jadi jatuh, atau malah redup dan jatuh. Lalu kita boleh berkata, di mana sih Tuhan? Nyalakan Tuhan, padahal Tuhan posisinya ada di bawah hidup kita. Hari ini saya tidak tahu apa menjadi pergumulan saudara. Kita tidak akan mengerti apa yang terjadi dengan dunia hari ini. Orang berkata, Pak, sampai kapan Pak pandemi corona ini? Saya tidak tahu. Tapi hari ini saya tahu bahwa sampai kapan Tuhan itu ada dan mencengkram hidupmu ketika engkau tetap hidup dan menjadikan Kristus itu hidup kita. Saya yakin pandemi itu akan berhenti ada dalam hidup kita. Lupa, nah, kemarin Mas Mik juga Mbak itu, wah ya hari ini semua ya Pi ya. Ya iyalah, sudahlah sekarang ini sudah semua. Ya, teman Bulena juga ada di Jakarta, hamba Tuhan. Karantina sekian hari. Ada lagi berita ini, karantina sekian hari. Ya sudahlah. Itu semua terjadi dan ada di sekeliling kita. Tetapi yang terpenting dalam kehidupan kita, mari kita akan hidupmu fokus dan arahkan kepada Tuhan. Ada menjadi hidup kita. Kalau Tuhan panggil hidup saya hari ini, itu anugerah Tuhan. Tuhan beri usia 89 tahun seperti harapan Pak Karta, itu pun anugerah Tuhan. Kalau toh Tuhan boleh memberkati Bapak Ibu dengan usia 85 tahun seperti Opung, itu juga anugerah Tuhan. Tadi malam berdoa untuk Bu Karta usia 70, berapa Pak?
Satu, selalu ya. Itu juga anugerah Tuhan. Ya kan? Itu berkat Tuhan. Nikmati kasih setia Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, kita akan lihat. Yang kedua, bagaimana kita bisa bersinar menjadi seperti bintang di dalam dunia. Yang pertama, menjadikan Kristus itu sebagai hidup kita. Yang kedua, menjadikan Kristus sebagai teladan hidup kita. Mari kita akan baca Filipi pasal 2 mulai ayat yang kelima. Filipi pasal 2 mulai ayat yang kelima. Filipi 2 mulai ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di mana saudara? Di kayu salib. Yang kedua, menjadikan Kristus itu menjadi teladan dalam kehidupan kita. Lihat bagaimana kita boleh memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus. Kita memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Kita boleh memiliki sebuah ketaatan seperti Kristus. Saya yakin dan percaya. Bagaimana harapan yang ada dalam kehidupan kita. Kita belajar sebuah teladan yang luar biasa. Hidup Kristus ada dalam kehidupan kita. Ada gambar-gambar yang bisa kita lihat. Ya, dia yang besar mau menjadi yang kecil. Dia yang mulia mau menjadi yang hina. Lahir di kandang domba Bethlehem. Terus dia tidak menolak anak-anak kecil yang datang kepadanya. Karena dia datang ke dalam dunia tidak untuk dihormati manusia. Tetapi dia datang untuk melayani manusia. Maka Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya bagi ketebusan banyak orang. Maka dia tidak menolak hal itu. Terus kita juga bisa lihat di teladan yang lain bagaimana dia membasuh kaki murid-muridnya. Siapa Yesus? Kadangkala kita sulit. Ya. Orang tua kadang-kala salah sulit untuk bisa minta maaf dengan anak, adik dan kakak. Kadangkala kita satu dengan yang lain. Wah wis pokoknya ya tidak bisa. Bahkan teladan yang luar biasa kita bisa lihat bagaimana ketaatan, kesetiaannya. Hingga sampai kayu salib yang dia berikan kepada kita. Tidak ada satupun cacat celah kehidupan Kristus sepanjang 33,5 tahun dalam dunia ini. Teladan itu sebagai sebuah kehidupan yang kita boleh lakukan pada hari ini. Kalau kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, kita boleh menjadi pengikut Kristus. Apa yang kita bisa warisi dengan Kristus? Apakah kita hanya melihat, kita gambarnya? Ya dia disalib, kita nangis. Dan itu sebagai wujud untuk respon kita kepada Kristus. Apa kita bangga kita akan punya Yesus yang sudah mati dan bangkit menebus dosa kita? Apakah kita hanya berkata bahwa Yesus berbeda dengan yang lain sebab dia satu-satunya juru selamat kita? Ketika saya renungkan hal ini maka tema pada minggu ini menjadi penting. Hal yang berarti apa? Ketika Bapak Ibu dan saya mampu mewarisi hidup Kristus dengan cara apa? Menteladaninya. Supaya apa? Teladan kehidupan Kristus itu ada dalam hidup saudara dan saya. Saya tahu ini pergumulan yang bukan hal yang ringan. Kita masih punya daging. Kita masih punya yang namanya harga diri. Gengsi yang begitu tinggi, yang begitu mahal. Tetapi hari ini kita akan belajar. Kalau kita ingin menjadi bintang yang cemerlang. Ya, hidup mewarisi teladan Kristus. Hidup sesuai dengan teladan Kristus. Maka ketika kita baca tadi Filipi 2 ayat 5-8. Itu bagaimana sebuah teladan yang luar biasa. Tetapi lihat ayat selanjutnya kalau sudah baca. Dari mulai ayat yang ke-9. Lihat mari kita akan baca bersama saya. Ayat yang ke-9. Mari kita akan baca. 1, 2, 3. Itulah sebabnya apa saudara? Allah sangat apa? Meninggikan siapa?
Yesus. Dan mengaruniakan kepada Yesus apa? Nama di atas segala nama. Supaya dalam nama siapa? Bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Perhatikan bagi saya. Apa yang dilakukan Yesus membuat dia hina? Apa yang dikerjakan Yesus membuat dia redup? Apa yang dilakukan Yesus membuat dia dipermalukan? Alkitab berkata, ditinggikan dan diagungkan. Bahkan tidak ada nama yang lebih besar daripada nama dia, yaitu Yesus. Bahkan setiap lutut akan berterut, lidah akan mengaku, bahkan dunia ini akan tunduk dan sujud kepadanya. Dan itu adalah tanda bintang itu yang bercahaya. Saya yakin kekristenan mau dihambat. Kehidupan saudara mau ada dalam pergumulan. Orang mau senang atau tidak, selama saudara menjadi bintang dan hidup mewarisi teladan Kristus, saya yakin dan percaya engkau tetap akan bersinar ada di dalamnya. Benar, saudara. Betul. Saya mengalami akan hal itu. Saya mengalami. Dan saya boleh melihat akan hal itu. Bukan karena kita punya jabatan, bukan karena kita punya harta, bukan karena kita punya pendidikan, tidak. Tapi saya merasa karena kita punya Yesus. Ketika hidupmu dan hidupku menteladani Kristus, mewarisi hidup Kristus, orang itu akan menjadi segan dan hormat kepada kita. Karena Kristus ada dalam hidup kita. Amin. Dua hal kita belajar pagi hari ini. Bagaimana kita bisa bersinar seperti bintang ada dalam dunia. Yang pertama, menjadikan Kristus itu hidup kita. Yang kedua, menjadikan Kristus itu teladan dalam hidup kita. Saya akan tutup dengan sebuah foto yang lain. Ya, siapa yang tidak kenal ini? Ya, seorang pelari dalam arti sprinter Indonesia, Yogi Prayogo, yang luar biasa. Siapa yang tidak kenal ini? Berikutnya. Iya, Chris John. Ya. Lalu David Chino. Siapa Fian? Lali aku. Mana Fian? David Chino siapa? Lali. Yordan ya. David Chino Yordan ya. Luar biasa. Itu biasa hal-hal yang seperti ini. Kalau kita baca kisah-kisahnya, waduh luar biasa. Ketika mereka menteladani Mike Tyson, Holyfield, mereka melihat figur-figur orang-orang yang bagaimana sukses dalam kehidupannya. Dan mereka tekuni dalam kehidupan seorang Chris John yang asli Semarang. David Chino ini orang Kalimantan. Bagaimana mereka bisa akhirnya menjadi juara-juara dunia. Bersinar di tengah kehidupan yang ada. Ketika apa? Hidup mau menteladani apa yang menjadi bagian teladan yang patut di dalamnya. Orang-orang yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita siapkan hati kita untuk terimakan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau menderita gantikanku dengan darahmu, kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu.
Mari kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus kita. Terima kasih Bapa. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Terima kasih Bapa. derita Tuhan baik. Kasih-Mu tidak pernah Kau batasi dengan pikiran-Mu. Karya-Mu tidak pernah Kau batasi dengan setiap perbuatan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita akan bersama-sama menyanyikan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Adakah hati kita percaya bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit untuk hidup kita, Dia ingin menjadikan saudara dan saya menjadi bintang yang bercahaya ada di dalam dunia, supaya hidup kita hidup yang ada di dalam Kristus, hidup menteladani Kristus. Sehingga apa yang menjadi harapan Yesus, kita boleh menjadi terang dan garam. Sehingga dunia ini tahu bahwa hidup saudara dan hidup saya adalah hidup yang berbeda. Saya tahu, saya sadar, mengerti. Ada banyak pergumulan yang sama yang kita hadapi seperti orang-orang yang ada dalam dunia. Tantangan, persoalan, dan kadang-kadang ketakutan itu menghimpit hidup kita. Sebagaimana orang di luar sana yang juga diwarnai dengan begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Adakah hidupmu ingin menjadi seperti bintang yang bercahaya? Tuhan tidak bertanya berapa lama kita hidup, berapa lama kita ada dalam dunia. Tapi Dia bertanya, adakah hidupmu bercahaya dan menjadi seperti bintang yang bercahaya dalam dunia ini? Mungkin hidup kita tidak lama, mungkin hidup kita tidak terlalu panjang,
itu bukan menjadi persoalan bagi Tuhan. Tapi adakah hari ini engkau tahu bahwa hidupmu adalah hidup yang layak dan patut untuk percaya. Saya berdoa perjamuan Tuhan ini meneguhkan hatimu bahwa engkau ada bintang-bintang Tuhan. Kau bangga kalau engkau punya bintang dunia. Kau bangga kalau engkau punya bintang Virgo, mungkin Aries, Leo dan sebagainya. Tapi hari ini kita punya satu bintang di atas segala maha bintang, yaitu bintang Kristus. Letakkan tanganmu di dadamu dan katakan, terima kasih, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan, terlalu besar kasih-Mu. Mari kita akan pamit berdiri bersama-sama. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal darah-Mu Yesus, Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidup kami. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Bapak untuk karya penebusan-Mu yang luar biasa, benar, besar, dan tidak terukur dan tidak bisa terbatasi oleh apapun. Kami sadar bahwa kami ada bintang-bintang Kristus. Sebab kami tahu karya salib-Mu adalah karya yang sempurna untuk hidup kami. Ialah pagi hari ini kami mau menjadikan Kristus itu hidup kami. Dan menteladani Kristus itu ada dalam kehidupan kami. Maka hari ini kiranya hidup kami ada hidup di dalam Kristus, dan Kristus itu akan menghidupi kami. Perjamuan kudus ini meyakinkan kami dan memberikan pengharapan kami penuh ada dalam Tuhan. Yang lemah menjadi kuat, yang sakit disembuhkan, yang ada dalam beban berat diberikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus kami akan melihat berkat, berkat dan berkat. Kami terima dengan iman. Segala hal yang tidak berasal daripada Tuhan kami hancurkan. Dosa dan pelanggar kami buang, dan kami boleh hancurkan, dan kami boleh ambil berkat, yaitu damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan ada dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami terima perjamuan Tuhan ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan coba duduk kembali. Terlalu besar kasih-Mu silakan jemaat bisa maju ke depan dan mengambil perjamuan yang ada. pengorbanan yang Sebelah kanan, Kau sebelah kiri, bisa berikan langsung saja ya. bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, Terlalu besar oh kasih-Mu ya Tuhan, pengorbanan yang Kau Kau berikan bagiku. terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah Tuhan, tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan buka hatimu bahwa setiap perasaan, pikiran dan kehendakmu kepada Tuhan, dan jadikan hal itu menjadi sesuatu yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Saya berdoa biarlah perjamuan Tuhan hari ini menjadi sesuatu yang spesial ada dalam hidup saudara. Untuk itu mari kita akan dasarkan perjamuan Tuhan itu dengan ayat nats yang ada di dalam hostia atau di dalam roti yang kita terima. Kita akan baca dan kita akan amini akan apa yang menjadi bagian firman Tuhan ini. Mari kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita ada perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Mari kita akan bersama berkata, amin. Biar kebenaran firman yang menjadi berkat untuk hidup saudara dan saya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Dan sebelum kita akan makan dan minum, adakah Bapak Ibu percaya jika roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah? Kalau engkau percaya, katakan dengan iman, dalam nama Yesus aku percaya. Yang kedua, apakah Bapak Ibu percaya bahwa tubuh dan darah Yesus itu hidup dan berkuasa, mampu mendatangkan berkat, mujizat, kebaikan dalam hidup kita? Kalau engkau percaya, katakan iman, aku percaya. Yang ketiga, ketika engkau makan dan minum, engkau pasti terima berkat bukan kutuk, terima berkat bukan hukuman, terima berkat bukan murka. Engkau pulang di tempat ini ada sukacita dan damai Tuhan yang besar. Kalau engkau percaya, katakan dengan iman, dalam nama Yesus aku percaya. Untuk itu mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Dan sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti itu. Dan Yesus berkata, roti ini adalah tubuhku sendiri yang kupecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan demi namaku. Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus. Tidak saja tubuhnya dipecahkan bagi kita, tapi darah Yesus pun ditumpahkan atas kita. Mari kita akan angkat cawan dengan tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala kita. Letakkan tangan kirimu di dadamu, dan sebelum engkau minum, dengarlah firman-Nya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah darahku sendiri yang kutumpahkan tunai lunas bagi hidupmu. Perbuatlah ini untuk menjadi perjanjian yang baru dan meletakkan itu dalam hatimu. Mari kita bersama berkata, di dalam nama Yesus. Mari kita akan bersama ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus adalah hidupku, Tuhan Yesus adalah teladanku, Tuhan Yesus adalah Tuhan dalam kehidupanku. Dengan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami memujikan besar. Haleluya, haleluya. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita. Ajaib Tuhan, kami memuji. Ajaib Tuhan, kami memuji.
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala berkat menyertai kami, segala anugerah Tuhan tinggal dan melingkupi kami. Kasih karunia Tuhan turun dan memberkati setiap kehidupan kami. Jemaat Tuhan, mari kita ngadakan dua tanganmu. Kiranya berkat yang terbaik turun dalam hidupmu, kesehatan dalam tubuhmu, semangat dalam jiwa, roh yang cinta Tuhan, kesetiaan membelenggu hidupmu, bahkan menuntun setiap langkahmu kepada hidup di dalam Kristus, kepada teladan ada dalam Kristus. Diberkati rumah tanggamu dengan kebahagiaan, diberkati karir dalam pekerjaan dan kesuksesan, studi dalam cita-cita masa depan, kepandaian akal budi, Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan boleh berikan kebijaksanaan, Tuhan limpahkan. Aku berdoa biar perjamuan kudus ini akan menjadi berkat sepanjang bulan. Untuk Agustus ini menjadi bulan yang berkemurahan dan berkemenangan. Terima berkat itu di dalam anugerah Tuhan. Di tengah gereja, pelayanan, bahkan di tengah tempat dan rumah Tuhan hari ini yang Kau anugerahkan bagi kami. Bersyukur apa yang menjadi berkat dan kami terima segala berkat di dalam anugerah perjamuan Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama berkata, amin. Silakan coba duduk kembali. Puji Tuhan untuk ibadah pagi hari ini yang sudah berjalan, memberkati kita melalui pujian, melalui perjamuan Tuhan yang ada. Luar biasa, terima kasih untuk pelayan mimbar, untuk worship leader, untuk semua. Ya, hari ini kita disegarkan lagu-lagu pujian yang baru yang boleh diberikan. Karangan Pak Yusak ya Pak? Iya, karangan Pak Yusak dan Mbak Id ya? Iya, oh enggak, Mbak Id ya. Iya, Bu Maya, luar biasa Bu. Iya, kita berdoa satu kali bisa rekaman semua kita ya. Luar biasa, angklung gabung nanti dengan paduan suara ada dari Bu Maya, Pak Yusak. Wah, kita akan siap untuk rekaman sehingga menjadi sebuah berkat, bukan untuk kebanggaan tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itu hal yang luar biasa, lagu-lagunya jadi dikarang, nanti mungkin Pak Bas juga bisa kirim lagu ya Pak. Komisi pria nanti wah diedit lagi, masukkan. Wah, dasar. Ya, luar biasa. Pak Nanang juga baru sedang memikirkan satu lagu, belum genep-genep, notnya masih kurang. Do re mi fa solnya masih kurang, re kelompat itu Saudara ya. Enggak apa-apa Om, semangat Om ya. Ya, ada beberapa info yang masih yang bisa kita lihat. Ulang tahun bulan Agustus ya. Bisa perhatikan seluruh jemaat mengurus, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Sukarta, Ibu Wisli, Ibu Anto, ya dari Christine. Kok cepat rubah Pak? Ya, saya kayak diwocok Pak. Oh ini. Kiranya panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada kita semua. Ya, berita pernikahan sudah kita Erastus dan Resta yang di tanggal 14 Agustus akan diteguhkan di dalam pernikahan di gereja di CKIPT sudah ya.
Ya mungkin ada yang lain. Seluruh ibu-ibu diundang hadir untuk dalam ibadah komisi wanita pada hari Rabu, ya tanggal 5 Agustus jam 7 malam di gereja di tempat ini. Juga untuk PRT Yudea diundang untuk hadir di dalam ibadah PRT 1 bulan sekali tanggal 6 Agustus jam 7 juga di gereja di tempat ini. Ya. Rencana penyerahan anak, ibadah penyerahan anak akan diadakan dalam ibadah raya pertama nanti pada pagi Minggu tanggal 6 September 2020. Biarlah Bapak Ibu bisa menyiapkan hati untuk membawa anak-anaknya di dalam Tuhan. Ya, laporan kas gereja bisa diperhatikan untuk penerimaan baik ibadah kas umum dan juga untuk persembahan yang lain bisa dilihat. Ya, kalau ada evaluasi, ada koreksi bisa dilaporkan untuk diupdate ulang. Ya, itu saja mungkin pengumuman pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita akan bangkit berdiri. Namun sebelumnya yang berulang tahun pada bulan Agustus bisa bangkit berdiri terlebih dahulu, mungkin yang berulang tahun ya kita akan doakan. Ya, yang berulang tahun Bu Suri ini ada Pak Karta, ada ya Bu Suri ini ya ulang tahun ya. Ada lagi ya Mas Aksel ya. Ulang tahun Pak? Enggak, teman ya. Ulang tahun ya. Iya 3. Yuk kita berdoa bersama. Bapak bersyukur untuk kekasih-kekasih kami yang Tuhan tambahkan usia di bulan Agustus ini. Ada Ibu Sukarta, Ibu Wesley, ada Pak Anto, ada Ibu Anto, ada Saudari Christine, Bapak Wintar, Ibu Dita, Agustika, dan Bapak Agustika, Ibu Surini, Bapak Pendeta Sukarta, Bapak Selamat, Bapak Bram Pasaribu, Ibu Lilia, dan Saudara Misael. Hari ini kami memberkati Pak Karta, Bu Surini, dan saudara kami Aksel di dalam anugerah Tuhan. Dengan bertambahnya usia, kiranya anugerah dan kasih Tuhan itu akan semakin dekat lekat dalam hidupmu. Sehingga hidupmu akan menjadi bintang yang bercahaya di dalam dunia. Bukan karena engkau sudah tua atau engkau masih muda, tetapi karena hidup Kristus ada dalam hidupmu. Dan teladan Kristus ada menjadi warisan dalam kehidupanmu. Dan hari ini aku berdoa dengan bertambahnya usia, kesehatan dan kemurahan, kebajikan dan berkat Tuhan menyertai hidupmu. Diberkati dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam kehidupan sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan anugerahkan. Untuk hambamu Bapak Pendeta Sukarta, untuk Ibu Surini dan saudara kami Aksel. Di dalam nama Yesus, Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Mari jemaat kita akan bangkit berdiri. Menyerahkan ibadah yang kedua, ibadah jam 8, ibadah di Pos PH Harjosari jam 11, dan ibadah nanti sore di tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bila Engkau menggerakkan hati anak-anakmu hadir dan berkati semua pelayan mimbar yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapak untuk hari ini yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati dengan berkat yang besar benar yang daripada Tuhan. Jemaat, mari kita tengadakan dua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga. Kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita pagi ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas bumi sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Mari jemaat bersama-sama ya pujian ini. Seperti-Mu ku merpati, damai sejahtera. Sama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya berkat yang daripada Tuhan oleh Bapa dan Roh Kudus menyertai kita.
Silakan mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.